Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di Kwitiau Ramadan, El Mihrab TV, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Masih bersama dengan saya, beliau Habib Hamid Rizal Shahab, yang nanti kita akan beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang dari media sosial. Ini langsung dari pertanyaan pertama, Bib. Jadi begini, Bib. Biasanya di hari-hari terakhir Ramadan, jamaah itu banyak yang pindah dari masjid ke mall. Itu bagaimana, Bu? Langsung jawab? Langsung jawab. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iya ya. Ini memang budaya ya. Iya. Ini memang budaya. Ramadan ini bulan yang penuh berkah. Kau lihat sebenarnya itu tidak terjadi di akhir saja itu sebenarnya. Itu dari awal kau lihat di pinggir jalan itu semua yang jualan laku. Apa kui? Ono gorengan, ono apalah banyak itu minuman di pinggir jalan. Itu bahkan mungkin kau jualan apa? Batu bata itu bunteli itu pinggir jalan itu laku itu. Ini berkahnya bulan Ramadan. Berkah ya. Sangat berkahnya bulan Ramadan. Jadi dari awal sampai akhir, tidak hanya di mall. Kau lihat onondok ya naik, ya telur itu harganya naik. Lombok naik, semua Uyah naik, semuanya naik semua ya. Kenapa? Karena yang budaya di Indonesia ini sangat berbeda dengan di negara lain. Budaya di Indonesia ini nek wis muni bodoh seneng ra karo-karuan. Nah makanya ini sebenarnya ya, tapi memang ini sudah budaya. Sebenarnya perlu dirubah juga ini. Nah kita perlu bertanya pada diri kita, aslinya kita ini cinta Ramadan atau cinta bodoh? Cinta bodoh. Cinta Ramadan atau cinta Lebaran? Nah, tapi bagaimana lagi, karena ini sudah jadi tradisi. Dulu waktu saya kecil yang jenenge apa, tuku kelambi ya, beli baju itu ya hanya pas bodoh toh, pas Lebaran saja. Selain Lebaran tidak pernah beli baju ya. Kemudian makan ayam, opor ayam itu ya hanya Lebaran. Nah, sekarang mau beli ayam banyak sudah, dulu enggak. Dulu ya, pas lebaran saja. Sekarang kau mau cari apa saja sudah ada. Ini memang sudah bergeser kebudayaan kita, tradisi kita. Jadi ya itu normal saja menurut saya. Jadi karena mereka betul-betul merayakan kemenangannya. Nah, yang mudah-mudahan yo mall yo ibadahi yo tetap. Jadi di akhir bulan Ramadan mereka juga mempersiapkan, karena tradisi di Indonesia ini tadi khususnya di Jawa itu ada yang namanya halal bihalal. Ya ada halal bihalal, ini jamu tamu. Ya, jadi setelah Lebaran ini saling datang, saling silaturahim, kunjung mengunjungi. Nah ini nek kerak duit jajan juga ini di hati kira iso ngei suguhan ki gelo masyarakat kita. Udah enak. Nah gitu loh. Itu yang terjadi kenapa kok mereka di akhir bulan Ramadan lebih banyak persiapan makanan Lebaran. Gitu loh. Dalam rangka nyambut tamu. Nah ini yang dilakukan Yura Popo. Nambah pahala, nambah rezeki. Begitu ya kan. Hormati tamu kan juga boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai iki menghormati tamu tapi Ramadannya ketinggalan. Jangan sampai begitu. Imbang lah. Harus imbang gitu. Harus imbang. Lanjut pertanyaan kedua nih, Beb. Apa hal yang bisa dilakukan bagi seorang perempuan yang sedang haid di 10 hari terakhir bulan Ramadan? Ini kalau kita bahas tadi keutamaan dari 10 hari banyak lah. Ya. Terus namun dia tetap mendapatkan keutamaannya di bulan Ramadan, sedangkan dia tidak bisa untuk iktikaf, baca Al-Quran dan lain-lain. Ya banyak. Perempuan haid itu memang tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak. Apa terus tidur dok kan juga enggak. Lah ya iso masak, iso nyapu kan. Iya. Nah, kata Rasulullah jangan lagi ini di bulan Ramadan. Jangan lagi di bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan. Ya, barang siapa senang cinta terhadap datangnya bulan Ramadan. Haramallahu jasada wala niron. Tubuhnya ini diharamkan atas api neraka. Baru senang loh. Itu baru senang. Jangan lagi dia ada di bulan Ramadan. Ya meskipun dia dalam kondisi sehat, dia nyapu rumah, ya Allah, saya melakukan ini nyapu dalam rangka cinta dengan Ramadan. Sama kan? Koyok-koyoknya tidak berbahala. Sekedar nyapu. Tapi kalau niatnya dia ditata, ya sama. Pahalanya juga istimewa. Lalu nek sing poso kemudian gaweane ngrasani wong kan ya ora ana gunane. Hilang pahalanya. Nah, pahalanya hilang. Jadi jangan sampai kemudian dia ini gara-gara aku ora iso ibadah sing mah toh, kemudian dia tidak berbuat apapun.
Nggak bisa jadi alasan gitu. Nah, tidak bisa. Bisa jadi. Semua hal yang kita lakukan itu nilainya ibadah, yang penting niatnya. Iya, Niatnya itu yang ditata. Ibadah. Niatnya ibadah. Niatnya ibadah, dan tadi bahagia dengan hadirnya dengan bulan Ramadan. Iya. Pertanyaan ketiga, Habib. Bagaimana menurut Habib mengenai orang yang sudah mengerti tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan, akan tetapi dia hanya memperkuat ibadah-ibadah yang di akhir yang tadi diutamakannya saja? Ini ngono ki bejon-bejonan. Benar. Kalau itu bejon-bejonan, artinya bejon-bejonan itu begini, kita nggak ngerti memang yang namanya Lailatul Qadar itu ditaruh sama Allah kapan. Iya. Memang Rasulullah ngasih tanda-tanda di akhir bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, dikasih tanda lagi di malam ganjil. Tapi pada dasarnya Rasulullah juga tidak tahu pasnya kapan. Pasti datang. Pastinya itu kapan bulan malam Lailatul Qadar. Nah, karena tanda orang dapat Lailatul Qadar atau tanda orang diterima puasanya sama Allah, ya, itu kelakuan setelah selesai puasa. Setelahnya berarti gitu? Setelahnya lulus dari Ramadan itu kelakuannya kayak apa? Karena hasilnya yang diinginkan Allah adalah tadi la'allakum tattaqun. Nah, setelah dari bulan Ramadan ini takwanya kepada Allah kayak apa? Setelah dari bulan Ramadan pas poso iku wah neng masjid iktikaf terus ya. Kemudian setelah lolos dari Ramadan merasa merdeka. Aku rak pengen nyedak masjid meneh. Kayak percuma. Gak jadi ibadah lagi. Nah, gitu loh. Jadi tolak ukurnya adalah setelah dia selesai dari Ramadan apa yang terjadi pada dirinya. Gitu. Hasilnya. Ramadan sekolah. Nah, kawah condro di muka. Untuk pertanyaan yang terakhir, apa kiat-kiat yang harus dilakukan supaya kita tetap bisa memperkuat ibadah kita, terutama saat bulan Ramadan? Tidak ada kata lain, kata guru saya Habib Umar Mutahar. Dungone itu ada doanya itu. Habib Umar itu punya doa untuk orang yang pingin apa? Tadi apa? Memperkuat ibadah. Doanya Allahumma paksa. Allahumma paksa. Tidak ada yang lain. Maksa. Tidak bisa. Ya. Habib Umar itu nek bilang, kau tak dongakno sugih. Ya, kau tak dongakno sugih. Tapi nek urusan ibadahmu, urusanmu karo Gusti Allah, ora urusanku. Bisa dipahami enggak maksudnya? Iya. Artinya orang itu hanya bisa, aku mensupport kau hanya bisa support saja. Tapi urusan kau mau gelem sholat, kau mau gelem ibadah ini tenanan atau tidak, itu urusanmu sendiri bagaimana memaksa dirimu. Harus ada paksaan. Harus ada paksaan, kau harus maksa yang beneran. Nah kemudian supaya paksaannya ini juga berjalan, kau harus kumpul dengan orang-orang yang sealiran. Nah, kau kumpulmu kalau orang sing malas-malasan ya jadi malas. Nah, kau kumpulnya sama orang sing giat beribadah, insya Allah ibadahmu jadi giat. Berarti teman bisa jadi cerminan. Nah, makanya kata Tombo Ati itu ada salah satunya wong kang soleh kumpulono. Nah, insya Allah kalau kita kumpul orang yang soleh, kita ketularan soleh. Nah, setidaknya kita jadi semangat ibadahnya ini muncul. Nggak gembes. Ban itu naik gembes butuh dipompa. Kita harus bisa mengkaca diri kita, introspeksi diri kita. Iki aku gak kempes porak ibadahku. Nah, nek kempes, ayo sowan lagi, kumpul kepada orang-orang alim, kepada orang-orang soleh. Insya Allah dengan begitu nanti terpompa lagi, semangat kita muncul lagi, kempes lagi, pompa lagi. Nah, mompa diri sendiri ini yang harus dipaksa. Kalau enggak, mana mungkin kau mau kumpul orang soleh kalau kau di rumah enak-enakan nonton TV, main game. Lebih nyaman kan? Lebih nyaman. Rebahan. Terima kasih Habib, sudah menjawab banyak sekali ini pertanyaan dari teman-teman di media sosial kita. Ada banyak sekali pesan yang disampaikan tadi. Tentunya kita semua harus terus semangat untuk menjalankan ibadah, bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi ibadah-ibadah juga di luar bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini merupakan sekolah kita untuk menempa gitu ya, menempa diri kita untuk kedepannya. Akan tetapi hasil dari bulan Ramadan itu harus kita terapkan, rajin juga dengan ibadahnya. Sekian dari saya, pamit undur diri. Al-Mihrab TV, cinta Allah, cinta Rasul, cinta sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.